Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Di sini Kak Farah ingin bercerita tentang sadarnya si angkus. Di sebuah kampung, tepatnya di tepi hutan, ada dua orang pemuda bernama Angkus dan Angma yang hidup secara terpisah. Angkus memiliki sifat yang sombong, pemalas, tidak suka menolong, tamak, dan culas sekali. Ia pun tidak pernah menyapa dengan baik terhadap sesama. Bahkan kepada kakaknya sendiri, yaitu si Angma, ia tidak pernah menyapa dengan baik. Angkus pun juga mengambil semua harta warisan milik kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Tetapi lain halnya dengan si Angma, yaitu kakaknya si Angkus. Ia adalah pemuda yang bersifat jujur, baik hati, suka menolong, tidak pemalas, dan rajin bekerja. Ia menyadari bahwa sifat adiknya memang seperti itu. Maka dari itu, ia hidup sendiri dan berpisah dengan sang adik. Ia hidup sendiri, mandiri, dan sederhana, mencari kayu bakar di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada suatu malam, setelah Angma mencari kayu bakar di hutan, Angma merasa lelah sekali dan tidak dapat menahan rasa kantuknya. Akhirnya, ia tertidur sangat lelap. Ketika ia tertidur, ia bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua yang menyuruhnya pergi ke sebuah gua. Kakek itu mengatakan bahwa apa yang dia inginkan maka akan terkabulkan. Ketika bangun dari tidurnya, Angma langsung bergegas menuju ke sebuah gua yang dimaksud kakek tua tersebut. Wah, ini pasti gua yang dimaksud kakek tua dalam mimpiku tadi, bisik dalam hati Angma. Ia langsung bergegas dan menuju dan langsung masuk ke gua tersebut. Di dalam gua tersebut gelap sekali. Kemudian ia duduk dan berdoa. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini kecukupan setiap hari, agar hamba tidak sengsara. Tiba-tiba ketika matanya dibuka, ia melihat sesuatu yang bercahaya. Kemudian ia mendekati yang bercahaya itu. Ternyata yang bercahaya itu adalah guci. Ia langsung mengambil dan membawa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mulanya ia tidak tahu bagaimana cara menggunakan guci sakti tersebut. Karena perutnya terasa lapar, ia kemudian menggosok guci tersebut dan langsung berteriak, "Hai guci sakti, berilah aku makanan dan minuman." Kemudian guci sakti itu mendesing dan langsung mengeluarkan apa yang dikatakan oleh si Angma. Tiba-tiba, tidak sengaja si Angma menyentuh mulut guci tersebut dan langsung berhenti guci itu mendesing. Sejak ada guci sakti tersebut, kehidupan si Angma berubah drastis menjadi makmur dan berkecukupan secepat ini. Ia sekarang jarang sekali mencari kayu bakar di hutan. Ia hanya tinggal menikmati apa yang dia inginkan, maka akan terkabulkan. Tetapi lain halnya dengan si Angkus. Ia mulai curiga dengan kehidupan sang kakak. Ia mulai penasaran dan mencari tahu tentang kehidupan sang kakak, tetapi tidak pernah ketemu jawabannya. Akhirnya suatu hari si Angkus melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri apa yang dilakukan oleh si Angma. Kemudian ia berpikir ingin mencuri guci sakti tersebut dari kakaknya.
Pada suatu malam, saat Angma tertidur lelap, Angkus pun mulai mencuri kunci sakti tersebut dan dibawanya pulang ke rumah. Angkus langsung mencoba seperti apa yang dilakukan oleh si Angma. Ia langsung menggosok kunci sakti tersebut dan berteriak, "Hai kunci sakti, berilah aku ini jagung." Kemudian kunci sakti itu langsung mendesing dan langsung mengeluarkan jagung. Angkus pun merasa senang, tetapi lama-kelamaan Angkus merasa panik. Kenapa kok kunci sakti tersebut tidak berhenti mengeluarkan jagungnya? Akhirnya ia mulai ketakutan dan menjerit minta tolong. "Tolong, tolong, tolong." Kemudian Angma yang tidur secara terlelap terbangun mendengar suara samar-samar, suara minta tolong. Akhirnya dia keluar kamar dan mencari sumber suara itu. Ternyata sumber suara itu berasal dari rumah si Angkus. Kemudian ia langsung bergegas menuju rumah si Angkus dan langsung mendobrak pintu rumah si Angkus. Dilihatnya, Angkus hampir mati karena tertimbun banyaknya jagung. Kemudian si Angma langsung menyentuh mulut kunci sakti itu dan berhentilah kunci sakti itu mengeluarkan jagung. Kemudian si Angma langsung menolong si Angkus. Si Angkus merasa malu karena sudah mencuri kunci sakti itu dari kakaknya. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ia kemudian meminta maaf kepada sang kakak. Akhirnya sang kakaknya, yaitu si Angma, memaafkan kesalahan si Angkus. Akhirnya mereka berdua menjadi saudara yang saling menyayangi satu sama lain. Nah, adik-adik semua, pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus saling menyayangi satu sama lain antara saudara dan sesama. Karena kita tidak dapat hidup sendiri, kita perlu bantuan dari saudara dan sesama. Sekian dari cerita Kak Farah ini, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.